Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naufal Hanif Al-Imroni dari kelas 11 Bahasa Mandua Kota Malang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang eh, karya ilmiah tentang pandemi virus corona COVID-19. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang masalah. Belakangan ini COVID-19 atau sering disebut dengan coronavirus telah ramai diperbincangkan oleh publik. Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh coronavirus ini. Dan juga kurangnya kesadaran manusia untuk mengikuti himbauan pemerintah agar virus corona ini tidak cepat menyebar. Masyarakat Indonesia cenderung mengabaikan instruksi pemerintah untuk berdiam diri di rumah. Bahkan sekolah diliburkan untuk mencegah menularnya virus corona ini. Tetapi banyak yang memanfaatkan kesempatan ini untuk berlibur ke tempat wisata. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa itu virus corona? Yang kedua, apa gejala dari virus corona? Yang ketiga, bagaimana cara mencegah virus corona? C. Tujuan penelitian. Yang pertama, dapat mengetahui apa itu coronavirus. Yang kedua, mengetahui gejala yang disebabkan oleh virus corona. Yang ketiga, mengetahui cara mencegah tertularnya virus corona. Bab 2, pembahasan. Yang pertama, apa itu coronavirus atau COVID-19? COVID-19 menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Namun jenis virus yang menyebar kali ini belum pernah ada sebelumnya. Kemudian seperti juga infeksi jenis virus corona lainnya, virus corona baru ini menular pada manusia melalui hewan. Mengingat cepatnya proses penyebaran dan penularan di seluruh dunia, Badan Kesehatan atau WHO telah menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi global. Pandemi, epidemi, wabah, dan endemi itu merupakan istilah yang sangat berbeda. Yang pertama, pandemi. Pandemi itu adalah penyakit tingkat dunia. Yang kedua, epidemi, yaitu penyakit antar negara. Jadi satu negara terkena penyakit itu samping-sampingnya itu bisa terkena juga. Yang ketiga, wabah. Wabah itu adalah penyakit tingkat daerah sampai tingkat negara. Jadi suatu penyakit itu sudah menginfeksi satu negara. Terus endemi, penyakit tingkat daerah. Selanjutnya, awal mula. Awal mula infeksi virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Jumlah pasien COVID-19 per 1 April 2020 mencapai 1.677 dan orang dalam perawatan mencapai 1.417 dan jumlah pasien yang sembuh mencapai 103 dan juga yang meninggal ada 157. Ini merupakan peta persebaran daerah yang terinfeksi virus corona, terutama di Jakarta yang paling banyak daripada daerah yang lain. Selanjutnya nomor 2, apa gejala dari virus corona? Gejala virus corona. Gejala infeksi virus corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu, demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala bisa memberat. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas,
dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. 3 gejala umum seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama, demam. Suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, sesak napas. Terus napas itu menjadi berat atau terengah-engah. Yang ketiga, bagaimana cara mencegah virus corona? Cara mencegah virus corona. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terkena virus ini. Yaitu, yang pertama, hindari bepergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung atau social distancing. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer dengan mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Terus yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Yang kelima, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang keenam, hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Yang selanjutnya, masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah, atau juga kalau ketika kita batuk bisa menggunakan siku sebagai penutupnya seperti ini. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Terus yang terakhir, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Untuk orang-orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP, orang dalam pemantauan, ada beberapa langkah yang bisa digunakan agar virus corona tidak menular ke orang lain. Yaitu yang pertama, jangan keluar rumah kecuali mendapatkan pengobatan. Yang kedua, periksa diri ke dokter hanya bila Anda mengalami gejala gangguan pernapasan yang disertai demam atau memenuhi kriteria PDP. Usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin, jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan apabila berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Nah, ini kita lihat sebentar cuplikan video berikut. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya, yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Yang terakhir, bab 3, yaitu penutup. Kesimpulan. Untuk terhindar dari paparan virus corona, kita harus selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan kita. Seperti selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan suatu kegiatan.
Selalu memakai masker ketika berada di luar rumah dan menerapkan physical distancing agar tidak tertular virus corona. Dan kita sebagai warga negara yang baik harus mengikuti anjuran pemerintah dan selalu update perkembangan virus corona di situs resmi pemerintah, yaitu www.covid19.go.id. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih. Itu sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada kesalahan pengucapan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa follow Instagram saya di @novalhanifaklimrani dan selalu pantau kabar terkini tentang virus corona di situs www.covid19.go.id. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.